Shalom, haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan di hari ini temanya kandidat kuat masuk surga. Saudara, kita akan melihat siapa kandidat terkuat masuk surga. Karena kita tentunya senang kalau kita lulus jadi PNS, lulus jadi polisi, lulus jadi tentara, tetapi kandidat terkuat masuk surga. Lulus masuk surga. Biarlah ini menjadi kerinduan bagi setiap orang percaya Tuhan. Karena kita tahu surga adalah tujuan utama dari manusia. Surga adalah tujuan terakhir, tujuan terutama manusia. Firman Tuhan berkata, apalah artinya dia memperoleh seluruh dunia, tetapi jiwanya binasa. Amin. Saudara, kalau di dunia politik, di mana ada 3 anak presiden kandidat kuat melawan Pak Prabowo. Yang pertama anak presiden Jokowi, Gibran. Yang kedua anak presiden Megawati, Puan Maharani. Dan yang ketiga anak dari Pak SBY, AHY. Ya, sudah mulai terdengar, terlihat di media sosial. Tetapi hal itu tidak penting bagi kita orang percaya. Yang terpenting adalah kandidat terkuat kita masuk surga. Wahyu pasal 21 ayat yang kelima. Ya, satu kehormatan saya katakan bahwa setiap 6 kali saya khotbah atau 7 kali saya khotbah, saya Tuhan suruh khotbah tentang akhir zaman. Karena akhir zaman adalah akhir dari segala dunia ini. Dunia ini akan dihancurkan, bumi ini akan digulung seperti tikar, dan tidak ditemukan lagi bumi ini, dunia ini. Wahyu pasal 21 ayat 5, Lai memberikan perikop, langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Tuhan menjadikan segala sesuatu ini baru. Langitnya langit baru, buminya bumi yang baru. Jadi tidak ada lagi planet-planet, sudah dihilangkan. Karena saya membaca kitab Wahyu, planet-planet tidak lagi apa baru atau tidak baru, tetapi yang jelas bumi ini akan menjadi baru. Jadi yang berkata, saya punya tanah ada di Kalimantan, tanah saya ada di Tanah Toraja, tanah saya ada di Jakarta, ada di Batam, pokoknya semua provinsi ada tanah saya. Tuhan akan hancurkan. Makanya kita jangan, otak kita tendensinya, kecenderungannya cari kekayaan. Memang uang di masa yang sukar sangatlah penting, tetapi itu bukan terpenting. Artinya cari uang tidak salah, amin. Tetapi yang salah kalau setiap hari otak kita ini hanya uang. Sekali lagi ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya,
tuliskanlah, karena segala perkataan ini tepat dan benar. Tulis, sampaikan. Tidak semua pendeta mengkhotbahkan kitab Wahyu. Tetapi bagi saya, berkhotbah kitab Wahyu adalah satu kehormatan yang Allah berikan kepada saya. Karena saya percaya di akhir zaman ini orang akan berbondong-bondong membaca kitab Wahyu. Orang akan antri. Karena di zaman dulu, saya berikan contoh ya, di zaman dulu kalau menyatakan cinta, zaman dulu pemuda-pemuda pada umumnya penakut. Di zaman 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an, bahkan di tahun di bawah tahun 2000 masih ada. Orang kalau mau nembak cewek, pemuda-pemuda, biasanya pakai surat. Betul tidak? Dan pada zaman dulu, kalau bikin surat itu, ada dia punya gombal-gombalnya. Tetapi kalau si cewek itu cinta balik, dia mau baca 30 kali, dia mau baca 40 kali, 50 kali, rasanya tidak bosan. Dan cewek akan jawab balik dengan surat. Tentunya cowok yang jatuh cinta akan baca juga berulang-ulang. Bahkan ditaruh di bawah bantal. Sewaktu-waktu bangun, sebelum tidur, sudah ada di bawah bantal. Demikian juga kitab Wahyu. Kalau kita tidak bosan membaca, membaca dan mendengar, kita adalah kandidat terkuat masuk surga. Membaca firman Tuhan secara keseluruhan, apalagi dari Kejadian sampai Wahyu, kita baca, jangan bosan. Salah satu strategi iblis adalah memberikan manusia jadi bosan baca firman dan bosan dengar firman. Dan saya perhatikan di akhir zaman ini, tahun bertambah tahun, semakin menurun orang yang mau baca Alkitab. Orang lebih senang pegang HP, TikTok, game. Lihat yang mereka suka. Banyak yang lucu-lucu di HP. Mau cari yang lucu, mau cari pornografi, mau cari judi online, lengkap di HP. Tetapi saya percaya yang suka mendengarkan firman Tuhan ini, ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Salah sekali kalau konsep berpikir manusia, kalau dia cari nafkah, baru dia diberkati dengan luar biasa. Tetapi kalau kita mau diberkati, kita semakin banyak dengar firman, baca firman, lakukan firman.
Saat-saat ini pintu keselamatan terbuka lebar. Saya selalu berkata, jangan tunggu kamu sudah ada di ruangan ICU, sudah ada di rumah sakit berbulan-bulan, baru kamu berkata, oh iya istriku, saya mau cari Tuhan. Suamiku, saya mau cari Tuhan. Papa, mama, saya mau cari Tuhan. Banyak pemuda-pemuda sekarang yang dia cari adalah teman-temannya. Banyak pemudi-pemudi yang dia cari ya adalah teman-temannya. Tetapi Tuhan mau, yaitu kita mencari Tuhan, Alfa dan Omega. Ini menandakan kapasitas Tuhan, wewenang Tuhan, kuasa Tuhan, berkat semuanya berasal dari Tuhan. Kalaupun kamu kaya, cuma sementara. Karena apalah artinya kalau kita kaya, tetapi kita sakit-sakitan. Banyak orang nanti sudah sakit-sakitan, baru cari Tuhan. Sudah ada di kursi roda, baru cari Tuhan. Tuhan adalah Alfa dan Omega. Banyak di Irak sudah bertobat. Negara-negara kaya di Timur Tengah cari Tuhan. Saya selalu katakan, orang kaya kalau dia mau pindah agama itu berat sekali. Sekali lagi, orang kaya kalau dia mau pindah agama berat sekali. Tetapi kalau di Irak banyak orang kaya, di Arab, di Iran, mereka cari Tuhan karena mereka tahu hanya Tuhan satu-satunya pemilik surga. Di Iran, di Irak, di Amerika, di Cina, kalau orang-orang kaya bisa pindah agama dari Buddha ke Tuhan Yesus, karena mereka tahu hanya Tuhan satu-satunya jalan keselamatan. Saya bangga saya mewartakan kitab Wahyu. Saya bangga saya dipercaya Tuhan berdiri menyampaikan firman Tuhan. Alkitab mencatat orang yang berjerih lelah mendapatkan penghormatan yang tertinggi. Seperti saudara lihat saya berkeringat. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, keringat ini sangat bernilai bagi Tuhan. 19 tahun kami sudah menjadi gembala. 7 gereja yang kami rintis. 1 pelayanan di media sosial di channel Fanny Christine. Sekali lagi berbahagialah orang yang suka membaca firman, mendengarkan firman. Kami sebagai pengkhotbah, setiap hari kami lihat pengkhotbah-pengkhotbah yang lain. Sebagaimana tubuh ini, satu hari membutuhkan 3 kali makan, tubuh kita ini perlu makanan firman Tuhan. Perbiasakanlah dirimu. Karena kalau engkau sudah terbujur kaku, karena kalau engkau sudah dijemput oleh ambulans untuk dibawa di ladang pekuburan, tidak ada kesempatan untuk bertobat. Tetapi selagi nafasmu masih ada, jantungmu masih berdetak, mari cari Tuhan. Ayat yang ke-7,
Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Jadi barang siapa yang menang, ada perjuangan. Saudara, di pelayanan kami barusan ini perjamuan kudus, sedikit sekali yang hadir. Ada orang Kristen 1 tahun dia tidak cari Tuhan, 2 tahun, tapi KTP-nya Kristen. Apatah lagi pada perjamuan kudus. Saya selalu berkhotbah di depan jemaat, di media sosial ini. Perjamuan kudus, kita memperingati karya kematian Tuhan di Bukit Golgota. Perjamuan kudus, kita menghormati karya salibnya Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, karena salib yang memberikan kita kemenangan. Dan arti kata menang kitab Wahyu ini, yaitu dia yang mempertahankan imannya Yesus Kristus. Banyak sekali pemudi-pemudi cari aman, tidak mau capek-capek, mau bergaya, mau shopping, ketemu suami yang kaya, dia rela jual Tuhan Yesus. Berarti dia tidak menang, dan dia akan menghadap di api neraka, di tata pengadilan Kristus, dan tata pengadilan Kristus akan berkata, kamu yang sudah menjual imanmu, langsung dilemparkan ke dalam lautan api neraka. Barang siapa menang, artinya ada perjuangan, ada penderitaan. Ada banyak orang Kristen maunya yang enak. Baru 5 tahun dia setia, dia sudah berkata, Tuhan, saya sudah 5 tahun, kenapa saya tidak diberkati? Saudara, tokoh-tokoh Alkitab, bahkan Nuh sampai 100 tahun, dia bangun batra. Mari kita berjuang. Jangan kita hitung-hitung pemberian kita dengan Tuhan. Jangan kita hitung-hitung kasih kita dengan Tuhan. Saudara, mari kita berjuang. Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Kita berjuang. Kita mau terlibat dalam pelayanan. Saudara, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Orang Kristen yang cari enak tidak diberkati Tuhan. Orang Kristen yang takut menyumbang tidak diberkati Tuhan. Orang Kristen yang tidak mau menabur tidak diberkati Tuhan. Tuhan itu adil. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anaknya Tuhan. Wow, betapa luar biasa. Kalau seandainya tiba-tiba Bapak Presiden Prabowo mengangkat saya menjadi anaknya, karena anaknya cuma 1 yang Didit kalau tidak salah. Betapa senangnya saya. Televisi nasional, oh Bapak Prabowo mengangkat
Fani Tambun menjadi anaknya Pak Prabowo. Banyak orang hanya senang kalau diangkat oleh orang kaya, diangkat menjadi anak oleh seperti pejabat tinggi. Tetapi mari kita bangga, ternyata Tuhan akan menjadikan kita anaknya. Ayat 9, tetapi ini daftar list orang-orang yang masuk surga. Seperti tema saya, ada kandidat kuat masuk surga dan kandidat kuat masuk neraka. Inilah orang yang mau masuk neraka. Tetapi orang-orang penakut, ini bukan hanya penakut hantu, tetapi takut mengakui nama Tuhan. Takut mengaku kalau dia sudah jadi orang Kristen. Orang-orang yang tidak percaya. Jadi intinya kita percaya. Kita percaya seperti Muhammad Kece, dia disuruh makan tai, kotoran manusia di dalam penjara. Tetapi dia mengaku bahwa imannya sudah iman Yesus Kristus. Dia percaya. Bahkan anak penceramah yang terkenal Mama Dede, dia mengaku dia sudah jadi pengikut Kristus. Kenapa? Karena kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna. Kasih Tuhan tidak mengajarkan kita berjihad, kita bunuh orang lain. Tidak. Alkitab tidak pernah mengajari. Sehingga Indonesia ini masih aman. Papua tidak membentuk forum pembela Kristen. Manado tidak membentuk forum pembela Kristen. Karena pembela kami cuma satu, Yesus Kristus namanya. Orang-orang keji, orang-orang pembunuh. Justru Alkitab mencatat orang-orang yang suka menyiksa orang, keji, orang-orang pembunuh, masuk neraka. Orang-orang sundal, tukang-tukang sihir yang pegang opo-opo, pui-pui, mantra-mantra, pemudi-pemudi banyak yang taruh di DP mata kah, di DP tubuh supaya dia lihat laki-laki, laki-laki ikut dengan dia. Dan kesaksian dari Daud Tony, kalau orang Kristen pelit, gampang sekali disantet. Jadi orang Kristen yang masih pelit, bertobat jangan jadi pelit. Karena gampang sekali disantet. Tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala. Jadi mereka ini satu paket, tukang-tukang sihir, ada taruh keris kecil, ada benda-benda apa, pergi ke Gunung Kawi, penyembah berhala. Saudara, mari kita lepaskan itu. Orang potong tidak mempan. Saudara, di daerah kami ada tempat-tempat yang seperti itu. Dipotong tidak mempan. Penyembah berhala yang paling tinggi di akhir zaman ini ada di HP. Dan yang kedua, penyembah berhala yang kedua tertinggi, uang. Orang rela tidak beribadah. Orang rela melalaikan jabatannya karena uang. Cari duit.
Uang bukan segala-galanya, tapi Tuhan adalah segala-galanya. Penyembah-penyembah berhala. Jadi definisi dari berhala itu segala sesuatu, definisinya. Kalau kita menomorduakan Tuhan, itu adalah berhala. Pekerjaan bisa jadi berhala. Jam ibadah kita tidak ibadah, itu adalah berhala. Saya selalu bilang kepada jemaat, usahakan hari Minggu kita tolak pekerjaan. Apatah lagi di jam 12 siang ke bawah, kita tolak. Jangan sampai hari Minggu pagi kita tidak ibadah cuma karena cuci baju, cuma karena memasak. Hari Minggu pagi kita pakai tidur-tiduran. Itu adalah berhala. Tuhan paling benci dengan berhala. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Mengandalkan orang kaya juga berhala. Mengandalkan pejabat berhala. Justru banyak orang kaya yang mengecewakan kita. Banyak pejabat yang berjanji mengecewakan kita, tidak tepati janji. Tapi Tuhan Yesus, Dia berjanji, Dia tidak pernah ingkar janji. Dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi list daftar kandidat kuat masuk di neraka adalah penyembah berhala, pendusta-pendusta, penipu-penipu. Penipu itu sama dengan pendusta. Yerusalem baru lagi memberikan perikop. Ayat yang ke-9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadamu, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga Allah. Hanya Tuhan Yesus yang punya sorga. Amin. Orang yang kaya boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tetapi yang punya sorga cuma 1. Yesus Kristus. Kota yang kudus. Jadi kalau kota yang kudus pasti tidak ada bidadari-bidadari yang bercinta. Apalagi bidadara. Apalagi mau bilang ada perawan-perawan, mau perjaka-perjaka, tidak ada. Hanya orang yang bodoh yang mengatakan itu. Tidak ada di sorga. Hanya orang penipu yang mengatakan itu. Di sorga itu kudus, kota kudus. Ayat 11, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ayat 12, dan temboknya besar, lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atas tertulis nama ke-12
suku Israel. Penghormatan tertinggi bagi ke-12 suku Israel. Itu terhubung dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Abraham itu hanya milik orang percaya. Tidak mungkin ada dua agama yang memiliki Abraham. Abraham bapa segala orang beriman. Kedua suku ini menerangkan, mengartikan bahwa penghormatan bagi 12 suku Israel. Karya dari Abraham, iman dari Abraham mempersembahkan Ishak. Saya baca semua tokoh-tokoh Alkitab, tidak ada yang pelit yang dicatat oleh Alkitab. Kalau pelit, bagaimana pekerjaan Tuhan mau jalan? Bagaimana pekerjaan Tuhan mau maju? Terlalu banyak orang Kristen yang masih pelit di hari-hari ini. Terlalu banyak orang Kristen yang senang melakukan dosa. Dia berkata, oh nanti 70 tahun. Kalau kamu mau sampai segitu umurmu, oh nanti 60 tahun. Kalau saya sudah opa, baru saya bertobat. Tetapi ada yang sudah opa-opa, masih berbuat selingkuh, masih berbuat dosa, masih judi online, masih macam-macam dosa, masih pegang ilmu-ilmu. Tuhan Yesus tidak akan mengajak ke surga, membawa ke surga. Kita baca ke ayat yang ke-23. Dan ayat 22, aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Tidak perlu matahari, sebab kemuliaan Tuhan. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Amin. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Peristiwa gempa bumi, peristiwa tsunami, deru perang di mana-mana, berita-berita robot, PHK di mana-mana, korupsi di mana-mana. Dan kalau kita lihat hal-hal seperti ini, berarti kita harus bersiap-siap, tinggalkan dosamu, bertobat, beri dirimu dibaptis, lakukan firman, cari Tuhan. Apalagi kalau dosa sudah puluhan tahun, kalau kamu tidak bertobat, jangan tunggu malaikat maut jemputmu baru engkau bertobat. Malaikat maut sudah berkata, oh waktumu tinggal 1 bulan. Mari kita berbenah, mari kita tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
mati lagi. Mari kita hidup ini kita letakkan kepada Tuhan. Kita berlomba-lomba melayani Tuhan. Tuhan mencari seperti di televisi Indonesia mencari bakat. Tuhan mencari orang-orang yang suka melayani. Tuhan mencari orang-orang yang suka berkorban. Tuhan mencari orang-orang yang mempersembahkan yang terbaik, mendukung gereja, mendukung penginjilan, mendukung pembangunan gereja. Sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Ayat 24. Anak domba itu adalah lampunya. Ayat 24. Dan bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Pencuri tidak ada di sana, karena pintu tidak ditutup. Malam tidak ada. Wow, luar biasa. Sekarang ini kami karena pencuri sudah masuk di gereja, kami beli gembok yang lebih mahal. Banyak orang-orang kaya pakai kawat duri supaya pencuri tidak masuk. Gembok yang besar-besar, yang mahal-mahal, apalagi gembok ruko. Tetapi di sorga ternyata pintu semua dibuka. Ayat yang ke-25, 26. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Ya, jadi yang bidadari, bidadara itu omong kosong saja itu. Atau orang-orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Mari, kalau nama kita jadi PNS, kita boleh senang, boleh bangga. Kalau nama kita tertulis di papan, lulus jadi polisi, lulus jadi akpol, lulus jadi tentara. Tetapi mari kita lebih berbahagia kalau nama kita tercatat di dalam buku kehidupan anak domba. Mari kita percaya Yesus satu-satunya jalan. Di muka bumi ini terjadi kegerakan orang semakin banyak yang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Jangan sampai engkau terlambat. Jangan sampai sudah ada di rumah sakit berbulan-bulan di ruangan ICU baru kita mau cari Tuhan. Tapi sekarang ini kita datang mendekat dan cari Tuhan. Kitab Wahyu, kitab yang luar biasa. Kitab final, tidak ada lagi kitab. Kitab Wahyu adalah kitab yang terakhir. Dan akhir zaman sudah ada di depan mata. Masa yang sukar. Saudara, PHK ini, kejahatan akan bertambah-tambah. Dan manusia hanya bisa lari kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan. Wahyu pasal 22 ini adalah pasal yang terakhir.
Ini final, tidak ada lagi pasal ke-23 atau kitab-kitab lain, tidak ada. Ayat yang pertama, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar, dan tata Allah dan tata anak domba itu. Ayat 2, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. 12 kali. Ini penghormatan kepada murid-murid Tuhan, 12 murid Tuhan, dan penghormatan kepada 12 suku Israel. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi apoteker tidak ada lagi di sorga. Obat-obatan tidak ada lagi di sorga. Jadi dokter-dokter yang belum cari Tuhan, yang malas ibadah, mari kita rajin beribadah. Ayat yang terakhir, maka tidak ada lagi laknat, tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mari kita miliki hati hamba. Orang sombong, saya yakin juga tidak akan masuk dalam surga. Karena hamba itu berbicara tentang orang yang rendah hati. Hamba, dia suka mempraktekkan firman Tuhan. Dan hanya orang yang beribadah. Kitab Wahyu menulis hanya orang yang beribadah. Jadi orang kalau malas beribadah, berpikir panjang kawan. Berpikir. Kalau kau mau menderita selamanya, nggak perlu kau cari ibadah. Tapi kalau kau mau cari surga, harus ikut peraturannya Tuhan. Kalau kita kerja dimanapun kita bekerja, pasti aturan bos kita. Amin. Kita bekerja jadi tukang, kita harus dengar apa perintah kepala tukang. Kita bekerja di perusahaan, kita harus dengar apa kata pimpinan perusahaan. Kita bekerja di wali kota, kita harus ikut perintah dari wali kota. Kita bekerja di gubernur, ikuti perintah dari Bapak Gubernur. Begitu juga kalau kita masuk surga, kita harus ikut perintah Tuhan, harus beribadah. Harus beribadah. Banyak orang, apatah pengajaran yang berkata nggak harus ke gereja. Itu pengajaran sesat yang saya dengar baru-baru ini. Tetapi kita harus beribadah. Kita harus cari Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan. Orang kandidat-kandidat masuk surga kalau dia rajin beribadah. Kalau dia mengasihi Tuhan, suka berdoa, suka berkorban. Kalau dia sudah diberkati lewat kekayaan, berbagi dengan orang-orang miskin. Berbagi dengan keluarga kita yang masih miskin. Kita membantu yatim piatu. Kita membantu orang-orang yang berkekurangan dengan apa yang ada pada kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah kami channel ini 100% adalah kandidat masuk surga. Tetapi kalau kami tidak mau melakukan firman,
tidak mungkin sorga akan menjadi bagian kami. Di sorga ada aturannya. Di sorga hanya orang-orang yang melakukan firman. Tetapi mari kita mempraktikkan firman, merenungkan firman di siang maupun malam. Terima kasih Tuhan, pakai terus hamba-Mu. Tuhan, segala bentuk pekerjaan iblis yang mau merampas firman-Mu di hari ini, kami tolak dalam nama Yesus. Kami siap mempraktikkan firman Tuhan. Dan Tuhan yang sudah like, yang sudah komen, kami hanya bisa memberikan nilai 7. Tetapi bagi semua yang sudah nonton sampai habis, membagikan firman ini akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Nilai 10 plus, dan sorga akan memberkati berkelimpahan. Tuhan akan memberikan kami kekuatan, kesehatan, terutama berkat kaya secara rohani. Sebab firman Tuhan mencatat, orang yang mencapai kedewasaan penuh akan diberkati Tuhan. Berarti dia sudah siap mengolah kekayaan yang besar. Tetapi orang yang mementingkan diri sendiri tidak mungkin diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.